saya atur live. Kami persilakan Mas Mizan Asrori bisa memandu kajian ini. Mas Mizan. Baik, terima kasih. Insyaallah kita akan segera memulai dan langsung saya serahkan kepada Ustaz Ahmad Al-Yaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Allahumma ja'al ayyamana ayyama rasulillah wa layalana layala rasulillah. Allahumma ja'al sabahana sabahas salihin wa masa'ana masa'as salihin wa alhaqna bis-salihin. اللهم إنا نسألك علما لا ينسى علما نافعا مباركا فيه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, alhamdulillah, dengan izin Allah kita memulai kajian kita, ya, kajian kematian atau ngaji mati dalam bahasa Jawanya. Kita mulai pada malam ini dan semoga kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa terus istiqamah ngaji mati, mengikuti kajian kematian ini setiap minggu ba'dal isya, setelah isya, ya. Ya, sebagai alarm saja bagi kita agar kita sama atau saling mengingatkan dalam hal kematian agar pikiran kita tidak hanya terfokus pada dunia dan dunia. Memang kajian tentang kematian ini sangat jarang, ya. Sangat jarang ada kajian khusus tentang kematian, memang sangat jarang. Tema khusus tentang kajian kematian memang sangat jarang. Kajian tentang kematian yang terus-menerus itu dikaji memang sangat jarang sekali, dan tema tentang kematian memang banyak sekali dihindari oleh sebagian para ulama kita atau mubaligh kita. Banyak alasan atau banyak sebetulnya mengapa tema-tema tentang kematian itu sangat jarang sekali, karena memang tema tentang kematian itu sangat menakutkan, gitu. Sehingga takut pendengar atau jamaah itu meninggalkan forum atau tidak suka dengan tema-tema yang menakutkan. Tapi untuk kajian kita ini, meskipun membahas tentang kematian, saya akan berusaha untuk menyampaikannya dengan cara yang membahagiakan. Karena percayalah, dalam Islam itu ada basyiran wa nadhir. Ada kabar baik dan ada peringatan. Meskipun yang kita kaji nanti tentang kematian, maka saya berusaha untuk membahagiakan Anda semua, tidak terlalu menakut-nakuti sehingga mungkin besok nggak bisa kerja atau besok tidak enak ngapa-ngapain, tidak. Agar di dalam diri kita rasa khauf, takut kepada Allah, dan rasa roja untuk mengharapkan kasih sayang Allah itu sering atau selalu menempel pada diri kita. Jangan hanya kita takut terus. Kalau kita takut terus kepada Allah, seakan-akan Allah itu menakutkan, seakan-akan kematian itu sebuah ketakutan, kita juga sertai dengan roja, pengharapan kepada Allah bahwasanya pertemuan dengan Allah itu sangat indah, bahwasanya nantinya kita akan diampuni oleh Allah, ketika sakaratul maut kita akan tersenyum, dan kita mengharapkan Nabi yang datang untuk menuntun kita untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga ada roja di situ. Sehingga nanti kita harapkan kajian kematian ini tidak hanya menimbulkan rasa ketakutan,
tapi juga rasa kerinduan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, memang kajian ini memang kajian anti mainstream ya mungkin ya. Jadi nggak biasa. Kalau kita mungkin ngaji fikih, ngaji tafsir itu sudah banyak sekali. Cuma saya melihat kajian tentang kematian ini, sepertinya belum banyak. Saya tidak mengatakan tidak ada, tapi belum banyak, sehingga saya mengambil inisiatif untuk bagaimana kalau setiap seminggu sekali kita ini mengingat kematian. Agar apa? Agar kita tidak mempunyai rasa atau sifat tamak ya. Sifat tamak. Karena dalam sebuah hadis itu Rasulullah menyertakan ketakutan atau kebencian terhadap maut, terhadap mati itu dengan hubbud dunya, cinta dunia. Dalam bahasa Jawanya itu kedunyan gitu. Dia dunia terus, uang terus, materi terus. Lalu ketika Rasulullah itu bersabda ya, nanti kalian itu akan menjadi santapan bangsa-bangsa lain, kata Rasulullah. Para sahabat bertanya, amin qillatin nahnu ya Rasulullah. Apakah kami sedikit Rasul saat itu? La, tidak, bal antum katsir ghusaun ka ghusaus sail. Kalian banyak, bahkan saking banyaknya kalian itu seperti buih di lautan, kata Rasulullah. Karena kalian kena penyakit wahyu. Jadi pada suatu masa, kata Rasulullah, nanti umat Islam itu banyak jumlahnya dan mereka itu seperti buih di lautan. Apa buih di lautan? Buih di lautan ketika ombak ke kanan ikut ke kanan, ke timur ikut ke timur, ke barat ikut ke barat. Tidak punya pendirian. Karena kalian kena penyakit wahan, kata Rasulullah. Wa mal wahnu ya Rasulullah. Apa wahan itu Rasul? Kata Rasulullah, wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Coba teliti saja. Orang-orang yang dia itu ambisius dan rakus terhadap dunia. Tidak mau hidupnya terusik dengan kematian. Mengingat mati saja, itu nggak pernah bisa jadi ya, nggak pernah. Atau mereka itu sangat benci dengan kata-kata mati atau kematian. Terlebih kajian seperti ini yang kita bahas bermenit-menit atau mungkin bisa 1 jam membahas tentang kematian. Tentu mereka yang di pikirannya atau di otaknya itu fokus dan rakus tentang dunia, mereka akan menghindari hal-hal kematian. Takut dengan kematian, benci dengan kematian. Mereka tidak sadar bahwasanya kematian ini adalah gerbang utama untuk bertemu dengan kekasih mulia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika memang takut terhadap kematian itu manusiawi ya. Sayyidah Aisyah itu suatu ketika tidak suka dengan kematian. Pernah mengungkapkan kepada Rasulullah, saya tidak suka dengan kematian. Maka Rasulullah SAW, jangan begitu wahai Aisyah, kata Rasulullah. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Kata Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah, siapa yang dia senang berjumpa dengan Allah, maka Allah akan menyambutnya. Allah akan bahagia bertemu dengan dia juga. Kalau dia senang dengan bertemu dengan Allah. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ah. Siapa yang dia tidak suka bertemu dengan Allah, benci bertemu dengan Allah, nggak mau bertemu dengan Allah, maka Allah juga tidak sudi bertemu dengan dia. Sedangkan bertemu dengan Allah itu pintu utama dan pertamanya adalah kematian. Maka mulai detik ini, mari kita jadikan kematian itu bukan suatu ketakutan, tapi kematian itu adalah sebuah kerinduan. Coba, misalnya, hari Senin kita diberi seseorang makanan. Hari Selasa kita tidak tahu orang itu siapa. Tiba-tiba dia mengirimkan paket berupa HP yang luar biasa, iPhone. Hari Rabu dia mengirimkan
sepeda lipat yang sekarang lagi viral itu ya, untuk go WC. Kemudian hari Kamis dia paketkan lagi ke rumah kita, depan rumah kita, sepeda motor. Dan hari Jumat dia paketkan mobil. Hari Sabtu dia paketkan kunci rumah ya atau kunci villa beserta surat-suratnya. Kemudian hari Minggu, kata orang yang mengantarkan paket itu, tentu kita ketika dalam posisi itu kita bertanya-tanya, siapa gerangan yang memberi saya? Lalu hari Minggu, tukang paket itu datang lagi dan tidak membawa apa-apa. Dan menawarkan sebuah tawaran kepada kita. Wahai Bapak atau Ibu, maukah Anda bertemu dengan orang yang selama ini memberi paket kepada Anda, mengirimkan paket kepada mulai Senin sampai Sabtu? Apa jawaban kita pada hari Minggu itu, hari Ahad itu? Tentu kita akan mengatakan, iya, saya pengen tahu kepada siapa dia itu. Saya pengen tahu, saya akan berterima kasih kepada dia. Ternyata dia memberikan luar segalanya bagi saya. Mulai makanan, hari Senin, HP hari Selasa, kemudian sepeda lipat, sepeda motor, mobil, bahkan rumah atau villa kepada saya akan berterima kasih pada hari Ahad itu. Famabalukum, lalu bagaimana ketika kita bertemu dengan Allah yang memberikan kita segalanya, mulai kita di alam kandungan sampai kita saat ini menghirup udara, sampai saat ini kita bisa mengaji online seperti ini. Bukankah tidak ada tandingan lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita segalanya? Maka masa iya kita ini takut, tidak mau atau benci bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekasih mulia, kekasih sejati kita semua. Maka harapan kita semua dengan adanya kematian ini, meskipun kematian itu sebuah hal-hal yang menakutkan, tapi dengan kajian ini kita akan berusaha bagaimana kematian itu menjadi sesuatu yang dirindukan, sebuah kerinduan. Kerinduan apa? Kerinduan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mati itu tidak pandang bulu. Jadi dalam istilah Jawa itu, filosofinya orang Jawa, ketika kita melalui lampu lalu lintas, kita melihat lampu itu yang sedang menyala adalah lampu kuning. Maka setiap dari kita akan terbagi menjadi dua golongan orang, dua model orang. Model yang pertama atau golongan yang pertama, dia mengatakan sik kuning, masih kuning. Sehingga apa yang terjadi? Dia terobos. Golongan yang kedua, dia mengatakan ketika melihat lampu lalu lintas itu berwarna kuning, dia mengatakan wis kuning, sudah kuning. Maka saya akan siap-siap mengerem. Sama dengan diri kita. Setiap manusia itu ada yang dia masih kuning. Seperti mungkin usia muda, itu masih kuning. Melihat lampu itu masih kuning. Wah, masih kuning, 14 saja. Udah, senang-senang saja, enak-enak saja sudah. Zina, khomer, apa, judi, dosa apapun dilakukan. Karena merasa masih kuning. Kita yang sudah tua, katakanlah, ya sudah umurnya 50 ke atas, dalam hidupnya dia akan mengerem. Karena mereka merasa sudah kuning, hidup saya sudah kuning, lampu saya sudah kuning, sehingga dia mengerem, hati-hati. Meskipun ketika lampu kuning itu menyala, setiap dari kita terbagi menjadi dua golongan, baik yang mengatakan masih kuning atau sudah kuning. Tapi sadarlah dan ketahuilah, sama-sama masih kuning, ya, sama-sama lampunya kuning, ya, yang satu mengatakan masih kuning, yang satu mengatakan sudah kuning, tapi sadarlah bahwasanya setelah kuning itu pasti merah. Jadi meskipun yang menganggap masih kuning dan yang menganggap sudah kuning, itu dalam hitungan detik akan merah. Merah artinya apa? Mati. Sehingga kematian itu tidak melihat umur. Bisa jadi yang muda seperti saya, karena saya masih muda ya. Itu bisa jadi yang masih muda seperti saya,
yang menganggap lampu itu masih kuning, bisa jadi dalam hitungan detik akan merah, maka mati. Atau yang sudah kuning, itu akan merah. Nah, maka jangan pernah GR kepada Allah untuk urusan umur atau usia. Kita harus GR kepada Allah. Allah akan menanggung rezeki kita. Allah akan mencukupi rezeki kita. Kita harus GR kepada Allah. Kita harus GR ketika kita dosa, kita istighfar, kita bertaubat. Allah ampuni dosa kita. Kita harus GR. Tapi jangan sekali-kali kita GR, kita diberi umur panjang oleh Allah. Karena tidak tahu dalam hitungan detik ke depan, apakah kita masih bisa tertawa terbahak-bahak, apakah kita bisa kumpul dengan suami istri kita, apakah kita masih bisa mencium anak kita dalam hitungan detik ke depan, wallahu alam, kita tidak tahu. Bisa jadi saat ngaji kematian ini, ternyata malaikat maut menjemput kita, bisa jadi. Maka jangan sekali-kali GR untuk urusan usia. Kita boleh GR urusan rezeki, kita boleh percaya diri kepada Allah, atau husnuzan kepada Allah, dan lain sebagainya untuk masalah kita diampuni dosa dan lain sebagainya, masa depan kita akan gemilang, jodoh kita akan soleh-soleha dan lain sebagainya. Tapi ingat bahwasanya umur tidak ada yang tahu. Bahkan tadi mahasiswa pasca sarjana saya itu ngupload ya, ada temannya yang dia Sabtu kemarin itu berangkat lamaran ya, lamaran atau khitbah ya, khitbah tunangan kalau dalam bahasa Indonesia tunangan. Pulang dari tunangan dia kecelakaan dan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masih muda. Maka setiap dari kita itu lampu kuning, meskipun ada yang masih kuning menganggapnya, ada yang sudah kuning, tapi percayalah setelah kuning dalam hitungan detik akan menyala lampu merah yang artinya kematian. Sesuai tema kita pada malam hari ini, mengharap kematian. Apakah boleh kita mengharap kematian? Ya Allah, ambil nyawaku ya Allah. Ya Allah, jikalau aku tidak menikah dengan dia, lebih baik ambil nyawaku ya Allah. Apakah boleh seperti itu? Ini hal yang menarik ya, hal yang menarik. Biasanya orang-orang yang mengalami kesusahan dalam hidupnya, dia akan berharap tentang sebuah kematian. Jadi sebetulnya kematian itu salah satu solusi atau salah satu jalan keluar dari kesusahan hidup ya. Jadi orang kalau sudah mati nggak akan susah lagi hidup di dunianya, tapi belum tentu ketika itu dia di akhirat, dia di alam barzakh. Orang yang sakit kemudian dia meninggal dunia, maka meninggal dunia itu atau mati itu merupakan solusi dari penyakitnya yang bertahun-tahun mungkin, atau barusan saja sakit kemudian langsung dia meninggal dunia. Maka itu sebuah solusi. Jadi dan tidak semua solusi itu adalah kematian. Jangan kemudian terus ketika seorang suami dia mengalami krisis ekonomi, kemudian dia bunuh diri katanya. Itu bukan sebuah solusi, tapi justru menimbulkan masalah lagi. Karena apa? Karena anaknya akan yatim, istrinya akan janda. Terus bagaimana nanti kehidupan anak istrinya dan lain sebagainya, maka akan ada masalah lagi. Jadi saya katakan, memang kematian itu salah satu solusi yang diberikan oleh Allah kepada permasalahan hidup manusia, tapi tidak semua solusi itu diselesaikan atau berupa kematian. Contoh misalnya, karena istri itu ngomel ya, banyak ngomel, banyak minta sana kemari ke suaminya, akhirnya suaminya bunuh istrinya. Apakah selesai? Apakah itu solusi? Tidak, akan muncul masalah. Apa masalahnya? Dia akan dipenjara itu. Jadi ketika kita dalam kesusahan hidup, apakah kita boleh kita minta mati? Maka disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda dalam sebuah hadis sahih, la yatamanna ahadukumul mauta liyudurrin nazala bihi. Jangan sekali-kali kalian itu mengharap kematian hanya karena lidurrin
nazala bihi. Hanya karena dia mempunyai sebuah masalah hidup. Hanya karena dia mempunyai musibah. Hanya karena dia mempunyai kesulitan. Entah dia itu sakit, entah dia itu banyak utang, entah itu macam-macam. Jangan minta mati, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa in kana la budda, jikalau memang harus ya, harus dalam artian harus, wah ini kalau nggak mati ini sepertinya nggak ada lagi solusinya. Maka hendaknya dia berdoa. Ini doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jikalau hidup itu baik bagiku, dan ambillah nyawaku jikalau mati itu baik bagiku. Jadi kalau misalnya sakit bertahun-tahun dan sakitnya parah sekali, lalu sekiranya penyakit itu tidak bisa sembuh ya, tidak bisa sembuh, maka boleh doa seperti ini. Ya Allah, jikalau dengan hidup maka aku akan menambah keimanan dan ketaatan kepadamu ya Allah, maka panjangkanlah umurku ya Allah. Namun ya Allah, jikalau dengan wafat, dengan mati ya Allah, itu lebih baik bagiku ya Allah, maka ambillah nyawaku ya. Jikalau terpaksa. Jikalau tidak terpaksa, maka ya nggak boleh mengharap kematian. Karena itu tadi, bahwasanya kematian itu belum tentu menjadi solusi segalanya atas setiap permasalahan dari kita. Atau naudzubillah min dzalik, malah bunuh diri. Nah, ini yang bodoh sekali. Bunuh diri. Jadi ada sebuah kalimat yang menarik ya dari Sahal bin Abdullah At-Tusturi dalam kitab At-Tadhkirah gitu ya. La yatamanna ahadukumul mauta illa thalatha. Hanya 3 orang yang dia itu mengharapkan kematian. Hanya 3 orang yang mengharapkan kematian. Siapa mereka? 1, rajulun jahilun bima ba'dal maut. Orang yang dia itu tidak takut mati, itu ada 3. Yang pertama, orang yang bodoh atau orang yang tidak ngerti apapun setelah kehidupan di alam barzakh, di kubur. Jadi rajulun jahilun bima ba'dal maut. Orang yang tidak tahu apa-apa, orang yang nggak ngerti bahwasanya nanti dalam barzakh itu ada kenikmatan, ada siksaan. Nah, ini seperti orang-orang yang dia itu pembunuh bayaran, orang yang zalim, orang yang kesana kemari seakan-akan dia nyawanya ada 9, dia zalim kemana-mana, dia tidak takut siapapun, dia bunuh siapapun, dia mudah sekali dia mudah sekali mengucurkan darah, menghilangkan nyawa. Ini dia tidak takut mati karena apa? Dia bodoh terhadap kehidupan akhirat. Yang mana kehidupan akhirat itu diawali dengan kematian atau di alam barzakh. Yang kedua, nah ini yang saya maksud, orang yang tidak takut mati adalah rajulun yafiru min aqdarillah. Orang yang dia itu lari dari takdir Allah. Itu termasuk orang yang bunuh diri. Orang yang bunuh diri dia lari dari takdir Allah. Dia diberi cobaan oleh Allah, tapi dia lari dari cobaan itu. Akhirnya dia bunuh diri dengan harapan dengan bunuh diri atau dengan mati itu akan selesai permasalahan. Oke, permasalahan hidupmu di dunia selesai, tapi urusanmu dengan malaikat, urusanmu dengan Allah belum selesai. Banyak sekali hadis-hadis yang mengancam ya, ancaman
hadis yang berbunyi tentang ancaman bagi orang-orang yang dia itu bunuh diri. Di antaranya orang yang bunuh diri dengan cara apapun, maka dia akan di akhirat akan seperti kondisi dia ketika membunuh dirinya sendiri itu. Yang ketiga, orang yang tidak takut mati adalah mustaqun muhibbun lil liqa'illah. Orang yang rindu dan cinta bertemu dengan Allah. Nah, semoga kita termasuk dari golongan yang ketiga ini. Jadi kita tidak takut mati, karena mati itu adalah bertemu dengan Allah. Loh kan nanti disiksa dan lain sebagainya. Ya kita harus husnuzan kepada Allah. Ya husnuzan kita dengan apa? Ya husnuzan kita ya juga dengan dibarengi dengan perilaku kita. Jangan kemudian dosa tapi dia husnuzan, itu ya tidak ada pembuktian dalam husnuzannya kepada Allah. Jadi teman-teman sekalian, bahwasanya mengharapkan kematian itu tidak boleh, kata Rasulullah SAW. Namun jika dalam sebuah situasi atau kondisi yang sangat gawat ya, urgen, maka boleh berdoa seperti ini. Doa ini saya baca ketika ayah saya, bapak saya itu sakit, dan sakitnya itu sudah sangat parah sekali. Akhir-akhir hidup beliau itu saat itu sudah di rumah sakit, dan beliau sering kejang karena penyakitnya ya, karena sudah lama sakit stroke dan gagal ginjal. Kemudian saat itu parah-parahnya, kemudian saya berdoa kepada Allah, ya Allah, jikalau kehidupan, jikalau hidup Engkau berikan hidup, jikalau hidup atau umur panjang bapak saya ini menambah ketaatan dan baik bagi bapak saya, maka panjangkanlah umurnya ya Allah. Namun ya Allah, jikalau kematian ini lebih baik daripada hidupnya untuk bapak saya ini, maka ambillah nyawanya ya Allah. Saya ridho terhadap takdir Engkau ya. Dan tidak lama setelah itu bapak saya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya yakin bahwasanya kematian itu adalah yang terbaik bagi bapak saya. Ada kisah yang menarik tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini menyambung dari 3 orang yang tidak takut mati tadi ya. 1 orang yang bodoh terhadap kehidupan akhirat atau kehidupan setelah mati, bahwasanya setelah mati itu ada siksa dan lain sebagainya, tapi dia tidak takut mati seakan-akan nyawanya ada 9. Dia zalim kesana kemari, menyiksa kesana kemari dan sebagainya, menyiksa orang, zalim terhadap orang, makan harta orang dan lain sebagainya. Yang kedua, orang yang dia itu lari dari takdir Allah, seperti tadi, bunuh diri dan lain sebagainya. Yang ketiga, orang yang mustaq, muhibbun li liqa'illah, orang yang rindu dan cinta ingin bertemu dengan Allah. Nah, ini kisah tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Diriwayatkan anna malakul mauti alaihissalam ja'a ila Ibrahim Khalilur Rahman liyaqbidha ruhahu. Malaikat maut ini datang kepada Nabiullah Ibrahim untuk mengambil nyawanya. Lalu Nabiullah Ibrahim bertanya kepada malaikat maut, "Ya malakul maut, ya malakal maut, wahai malaikat maut, hal ra'aita khalilan yaqbidu ruha khalilih?" Apakah ada, malaikat maut Israel ya, apakah ada kekasih yang tega mencabut nyawa kekasihnya? Masa iya ada kekasih yang tega membunuh kekasihnya? Malaikat maut akhirnya bingung. Wah iya ya, masuk akal juga Nabi Ibrahim. Akhirnya malaikat maut ini menghadap kepada Allah dan melaporkan kalimat Nabiullah Ibrahim itu. Akhirnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam
itu dijawab oleh Allah. Sudah malaikat maut bilang kepada Ibrahim, Al ra'aita khalilan yakrahu liqa'a khalilih. Apakah kekasih itu enggan atau tidak mau bertemu dengan kekasihnya? Malaikat maut turun, akhirnya menghadap Nabiullah Ibrahim dan menyampaikan salam dari Allah itu tadi. Wahai Nabi Ibrahim, kata Allah, apakah kekasih tidak mau bertemu dengan kekasihnya? Apa kata Nabi Ibrahim? Iqbid ruhis sa'ah. Wah, iya, kalau sudah seperti itu, sudah ambil nyawaku sekarang. Ambil nyawaku sekarang, kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Abu Darda mengatakan, Ma min mu'minin illa wal mautu khairun lahu. Tidaklah seorang mukmin itu kecuali dia mempercayai bahwasanya mati itu baik baginya. Jadi kematian seorang mukmin itu kapanpun itu selalu baik baginya. Kapanpun itu selalu baik baginya. Ini kata Imam Abu Darda. Kalau kamu nggak percaya kata Imam Abu Darda ya, bukan imam ya, ini sahabat ya, sahabat Abu Darda. Kalau kamu nggak percaya kepada saya, baca saja. Wa ma indallahi khairul lil abrar. Dan apapun di sisi Allah itu yang terbaik bagi abrar, orang-orang yang berbuat baik. Atau wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsma. Janganlah orang-orang kafir itu mengira bahwasanya kami panjangkan umur mereka itu baik baginya. Tidak, kata Allah. Innama numli lahum liyazdadu itsma. Sungguh kami panjangkan umurnya, kami berikan kenikmatan untuknya itu liyazdadu itsma, agar mereka bertambah dosanya. Jadi kita ketika diambil nyawa kita oleh Allah, maka itu sebuah rohatan min kulli syarr. Bukankah seperti itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, jadikanlah kematianku ini adalah rohatan min kulli syarr. Istirahat dari segala keburukan. Hanya saja pertanyaannya, ketika kita mati, benar keburukan kita mungkin berhenti. Tapi jangan sampai kebaikan kita berhenti. Bagaimana caranya? Ini yang harus kita pecahkan. Bagaimana ketika kita mati, tapi kita masih terasa hidup. Imam Syafi'i meskipun meninggal dunia, bayangkan, 1200 tahun yang lalu Imam Syafi'i meninggal dunia, tapi seakan-akan masih hidup di tengah-tengah kita. Imam Nawawi, Imam Qurtubi, yang menulis kitab ini, beliau sudah meninggal dunia, tapi seakan-akan sampai sekarang, dia masih hidup. Karena apa? Karena kontribusi dan jasa beliau yang luar biasa. Maka kita di dunia ini, tugas kita memikirkan itu. Bagaimana jasa, kontribusi kita, manfaat kita untuk orang lain di dunia ini begitu banyak, sehingga ketika kita mati, pahala dan kebaikan kita tidak berhenti. Tapi dosa kita berhenti. Jadi, kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika diberitahu oleh Allah bahwasanya kematian adalah sebuah pertemuan kekasih dengan kekasih, maka Nabi Ibrahim mau diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menganggap sebuah kematian itu adalah pertemuan kita dengan kekasih kita, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan takut dengan kematian. Kematian tidak akan menjadi ketakutan, maka kematian itu sendiri akan menjadi kerinduan. Ada sebuah pertanyaan, kita tidak boleh mengharapkan kematian. Lalu bagaimana dengan doa Nabiullah Yusuf alaihissalam yang berdoa dalam surat Yusuf ayat 10 itu, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan muslim dan
kumpulkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Maksud dari ucapan Nabiullah Yusuf alaihissalam ini adalah para ulama ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, Nabiullah Yusuf alaihissalam meminta kematian itu hina takamalat alaihin ni'am wa jumi'a lahu syumul ishtaqa ila liqa'i rabbih. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam itu minta diambil nyawanya dalam keadaan muslim oleh Allah dengan doa ini ketika beliau dalam puncak kesuksesannya. Coba. Berbeda dengan kita, berbeda dengan manusia lainnya, atau dengan orang-orang biasa pada umumnya. Orang pada umumnya ketika dia dalam puncak kesuksesannya, dia akan takut mati. Justru Nabi Yusuf dalam puncak kesuksesannya, beliau minta mati kepada Allah. Karena apa? Karena takut. Takut lupa dengan Allah. Ketika ini sudah memuncak kesuksesan, semuanya diberi oleh Allah. Nabi Yusuf, apapun diberi oleh Allah. Kenikmatan apapun diberi oleh Allah pada Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf sudah pada puncak kesuksesannya. Tapi justru bala ketika puncak kesuksesannya, Nabi Yusuf kangen atau rindu ingin bertemu dengan Allah. Ini yang jarang sekali dilakukan oleh banyak orang, bahwasanya ketika dalam puncak kesuksesannya, dia justru malah ingat kepada Allah. Dia rindu kepada Allah. Maka hanya orang-orang tertentu saja yang pada puncak kesuksesannya, dia justru malah berharap bertemu dengan Allah. Yang ada pada umumnya adalah orang-orang yang dia dalam puncak kesuksesannya, dia justru malah ingin bertahan hidup. Ingin lama-lama, ya. Ingin lama-lama. Untuk menikmati kesuksesannya itu. Pendapat yang kedua, Nabi Yusuf tidak minta mati sebetulnya. Tidak minta meninggal. Tapi Nabi Yusuf minta mati dalam keadaan Islam. Pembahasan terakhir pada malam hari ini, bahwasanya kenapa kita perlu untuk mengingat kematian. Kematian itu ibarat rem, ya, ibarat rem. Sedangkan hidup ini ibarat gas, ya. Ketika kita mengingat kematian, kita akan mempunyai rem, atau kita akan harus hati-hati biar kita tidak kebablasan. Kalau kita tidak ingat mati, maka ditakutkan nanti kita itu kebablasan dalam menjalani kehidupan ini. Maka jangan sampai kita kebablasan dalam hidup kita ini. Maka kita perlu rem. Rem itu adalah mengingat kematian. Jadi teman-teman sekalian, Rasulullah SAW itu bersabda kepada para sahabatnya atau menganjurkan kepada para sahabat, aksiru dzikroha dimilladza, yang mana insya Allah tentang materi ini kita akan teruskan pada minggu depan insya Allah. Saya akan bahas sedikit saja. Rasulullah pernah bersabda, aksiru dzikroha dimilladza, perbanyaklah mengingat pengikis kelezatan, pengikis kenikmatan. Apa pengikis kenikmatan itu? Para sahabat bertanya, wa ma hadimul ladzat ya Rasulullah? Apa hadimul ladzat itu wahai Rasul? Rasulullah menjawab, al-maut, mati. Mati itu pengikis, pelenyap kelezatan dunia. Segala kenikmatan dunia akan hilang dengan kenikmatan itu. Maka setelah kematian itu,
maka setelah kematian itu akan muncul kenikmatan-kenikmatan akhirat. Di alam kubur itu kita akan mengalami atau merasakan muqaddimah ya, pendahuluan atau pemanasan sebelum kita nantinya ditentukan apakah kita di surga atau di neraka. Apabila kita orang baik, maka kita akan diberi kenikmatan di alam kubur. Itu sebagai apa? Sebagai hidangan pembuka surga. Tapi na'udzubillah, apabila kita termasuk min ahlin nar, maka di alam kubur kita akan diberi hidangan pembuka juga, tapi hidangan pembuka neraka. Insya Allah tentang mengingat kematian ini kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Apabila ada pertanyaan, monggo diketik saja. Nanti saya akan baca satu persatu. Ini sudah ada pertanyaan ya. Dari Puput asal Makassar, pertanyaan, Afwan izin tanya Ustadz, apakah kematian akan menjamin kita akan bertemu dengan zat Allah? Kalau dosa kita banyak, apakah kita juga akan bertemu dengan Allah? Dan di mana kita akan bertemu dengan zat Allah? Syukron. Ya, tentu yang bertemu dengan Allah adalah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diizinkan oleh Allah siapa? Ya kekasih-kekasihnya. Yang mau ditemui oleh Allah. Sama dengan kita. Ketika ada tamu ke rumah kita, kok kita ini nggak suka dengan orang itu? Tentu kita tidak akan menemuinya. Itu kan? Tapi kalau yang justru malah kekasih kita, orang yang kita cintai, jangankan bertemu sebelum, jangankan dia kita bertemu dia, sebelum dia datang saja sudah kita siapkan hidangannya, rumah kita bersihkan, rumah kita rapikan, kemudian hidangan minuman dan lain sebagainya disiapkan. Karena apa? Karena kekasih Allah. Maka tugas kita di dunia ini adalah mengejar itu, mengejar ridha Allah, mengejar cinta Allah, kasih sayang Allah, ridha Allah, agar kita bertemu dengan Allah. Karena hanya orang-orang yang dicintai Allah dan hanya orang-orang yang dalam artian ya masuk surga yang bertemu dengan Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dalam ayat Al-Qur'an, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, maka dia akan mendapatkan al-husna, surga. Wa ziyadah, dan bonus. Maka para ulama ahli tafsir itu, mayoritas dari mereka banyak sekali ya, ahli tafsir yang menafsirkan ziyadah itu tambahan bonusnya itu adalah bonus surga itu adalah an-nazru ila wajhihil karim, melihat wajah Allah, bertemu dengan Allah. Kapan itu? Yes, besok. Besok ketika seluruh ahli surga sudah di surga dan nantinya akan diberi kesempatan bertemu dengan Allah, dan ketika ahli surga ya, ketika penduduk surga itu melihat wajah Allah atau bertemu dengan Allah, maka seluruh kenikmatan surga itu akan hilang. Maksudnya hilang itu apa? Lupa dia. Mereka akan lupa dengan kenikmatan surga. Jadi penduduk surga ketika besok mereka sudah menikmati kenikmatan surga dengan berbagai macam ya. Lalu dia bertemu dengan Allah, mereka bertemu dengan Allah. Maka mereka akan lupa dengan kenikmatan-kenikmatan surga ini. Karena apa? Karena bertemu dengan Allah jauh lebih nikmat daripada kenikmatan-kenikmatan. Sama halnya dengan kita, orang yang selama ini kita harapkan kita bertemu dengan dia. Kita suka, kita cinta dengan dia. Tidak harus kekasih ya. Teman, sahabat lama, saudara, orang tua, dan lain sebagainya. Ketika sudah bertemu di rumah kita, maka lupa jajan-jajan yang kita siapkan itu, mulai dari es degan, es teh, es jeruk, mulai dari bermacam-macam jajan, pisang goreng, atau tempat kongguan yang isi rengginang, itu lupa semua. Lupa semua. Karena pertemuan itu tadi. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibnu Abdul Manan dari Turki. Masya Allah. Alhamdulillah.
Satu, bagaimana dalil keharaman bunuh diri. Nah, ini sudah kita bahas pada Ramadan kemarin ya. Ramadan kemarin dalam kitab Arba'in As-Siddiqiyah, Arba'in As-Siddiqiyah tentang bagaimana dalil atau hadis tentang bunuh diri gitu ya. Di antaranya bahwasanya siapa yang dia bunuh diri dengan cara minum racun, maka di akhirat dia akan terus minum racun itu. Barang siapa yang dia membunuh diri dalam dengan pisau atau dengan besi di tangannya, dengan melukai dirinya dan lain sebagainya, besok di akhirat dia akan terus seperti itu. Itu hadis Nabi Muhammad SAW dalam kitab Al-Arba'in As-Siddiqiyah, 40 hadis yang membahas tentang persoalan sosial. Yang kedua, bagaimana cara menenangkan orang yang ingin mati, merasa tak kuat dengan hidup. Dihibur, diingatkan Allah Subhanahu wa taala, diingatkan bahwasanya Allah jauh sayang kepada dia. Allah itu sayang kepada dia. Seperti ini. Kita pernah sering mendengar bahwasanya Allah itu tidak akan memberikan cobaan hidup yang melebihi kemampuan hambanya. Kenapa kok ada hamba yang tidak mampu? Kenapa kok ada hamba yang tidak mampu dalam cobaan itu sehingga dia memilih bunuh diri? Dia tidak sadar bahwasanya Allah itu menganggap dia itu mampu. Allah menganggap dia mampu dalam cobaan itu. Kenapa Allah pilih saya untuk mengalami cobaan ini, musibah ini, bukan memilih dia? Karena Allah menganggap kita mampu, Allah menganggap dia tidak mampu. Nah, Allah sudah percaya kepada kita. Masa iya kita tidak percaya pada diri sendiri? Makanya dosa besar itu la taqnatu min rahmatillah, berputus asa pada kasih sayang Allah. Maka jangan. Yang orang itu kan putus asa, orang bunuh diri kan putus asa. Ingin mati ya putus asa. Maka tenangkanlah. Tenangkanlah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terlebih kalau dia itu ingin matinya bunuh diri dan sebagainya. Mana hubbud dunia yang tepat itu apa? Dan sejauh mana orang yang datang hubbud dunia? Hubbud dunia adalah ketika dunia itu melupakan dia dengan akhirat. Itu hubbud dunia. Batasannya sampai seperti itu. Ketika dunia itu justru malah membuat dia semakin berinvestasi akhirat, maka dia tidak dikatakan hubbud dunia. Itu bukan hubbud dunia. Maka ada istilah, definisi zuhud yang sangat bagus sekali yang pernah saya dengar dari salah seorang kiai. Saya lupa nama kiai saya dia. Kiai Soleh ya, Kiai Soleh Nyamplungan. Ketika saya ngaji di Masjid Kemayoran itu, saya masih ingat sih. Definisi zuhud itu adalah menggunakan fasilitas dunia untuk kepentingan akhirat. Itu sangat bagus sekali. Jadi zuhud bukan berarti terus kita tidak suka dengan dunia, menjauh dari dunia, tidak. Tapi justru menggunakan dunia itu untuk investasi akhirat kita. Kalau seperti itu bukan hubbud dunia. Jadi hubbud dunia itu adalah ketika dunia itu melupakan kita dari Allah. Lupa sedekah, lupa sholat, lupa berbuat baik, lupa zakat, lupa macam-macam. Dan semakin rakus justru malah proyek sana, proyek sini dia ambil dengan melukai orang lain. Dengan mengambil hak-hak orang lain. Dengan menzolimi orang lain. Itu sudah termasuk hubbud dunia. Mohon izin bertanya dari siapa ini? Mojokerto ya? Dari Fatin ya? Fatih atau Fatin ya? Bagaimana menyikapi kematian jika orang tersebut mendapatkan hukuman mati karena kesalahan yang sudah dibuat sebelumnya? Apakah cukup dengan mengimani hal tersebut sebagai takdir Allah dan kemudian bertobat nasuha sudah cukup Ustaz? Atau juga perlu diiringi ikhtiar memperjuangkan agar terlepas dari hukuman tersebut? Ini bagus sekali pertanyaan ini. Salah seorang guru saya, Ustaz Abdul Qadir Mahrus, itu beliau pernah menyampaikan seperti ini. Saya itu iri dengan orang yang dia dihukum mati. Kenapa? Karena dia tahu kapan dia mati.
dia sudah bisa mempersiapkan dengan baik. Dia bisa bertaubat nasuha. Dia bisa, wah luar biasa, mempersiapkan kematian itu. Karena dia sudah tahu ya, bahwasanya dia akan dihukum mati. Maka apa yang dilakukan? Ya taubat nasuha. Tidak perlu dia, kalau memang sudah divonis hukuman mati, tidak perlu dia berikhtiar untuk agar dibebaskan dan lain sebagainya. Justru malah itu menjadi mengerti tentang hikmah dari takdir Allah, dia ditakdirkan diberikan oleh Allah hukuman mati. Harusnya dia justru malah lebih sadar akan hikmah itu. Dikala orang lain masih dia itu lupa dengan Allah, lalai dengan Allah, tiba-tiba mati, yes. Wah, dia tidak sempat berbuat baik, tidak sempat taubat nasuha. Sedangkan dia sudah tahu hari ini tanggal sekian, jam sekian dia akan dieksekusi mati. Maka dia luar biasa. Ada kesempatan yang harus dia kejar di situ. Sudah kejar akhirat saja. Jangan kejar kebebasan dari hukuman itu, tapi kejar akhirat. Karena kematian kita pada dasarnya itu sudah ditetapkan oleh Allah, apakah kita mati karena dihukum, apakah kita mati karena kecelakaan, karena sakit, dan lain sebagainya. Saya kira gitu. Sudah ya, tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga kajian ini menambah keimanan kita kepada Allah, menambah kecintaan kita kepada Allah, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah khauf kita, takut kita kepada Allah, sekaligus menambah roja kita, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji kajian tentang kematian ini pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sekian dari saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu minkum. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman sekalian. Saya mewakili teman-teman panitia mengucapkan sampai jumpa di minggu depan. Betul ya, admin jasa Subensa? Betul. Insyaallah. Lagi. Dan backgroundnya akhi. Nah, ini mungkin ada pesan-pesan mungkin dari admin terkait kajian kita minggu depan. Mungkin mohon disebarluaskan pamfletnya dan lain sebagainya. Nanti akan ada tema tiap minggunya ya, Bang Admin. Siap.